hanya tertawa di bak mandi kecil. Tapi dia melihat pusaran air kecil. Ketika Pike pergi untuk memeriksanya, saya pergi suksi dengan Grand Povere. Ketika Tratov seseorang keluar, Staffa karena telah datang ke pemandian Jepang pada abad ke-21. Para tetua di sekitarnya juga terkejut dengan penampilannya. Setelah sadar kembali, Lucio menemukan bahwa pemandian ini lebih canggih daripada pemandian lain yang pernah dilihatnya. Kipas yang bergerak di dinding, keran yang dapat disesuaikan, dan peralatan pijat membuatnya takjub. Desain ini memberinya rasa pencerahan, karena dia adalah seorang arsitek yang gagal di Roma kuno. Saat pergi jalan-jalan, dia tidak sengaja memasuki ruang ganti wanita dan ditabrak oleh seorang wanita tua. Momi sangat tertarik dengan penampilan pria ini. Nah, dia mengisi komiknya dengan inspirasi. Oleh karena itu, ia mulai menggunakannya sebagai pola dasar untuk menulis. Ketika Lucio sadar kembali, lelaki tua itu memberinya sebotol susu. Dia terkejut dengan rasa pahit ini. Ini adalah kelezatan yang belum pernah saya rasakan. Dia pingsan dengan gembira. Ketika Lucio sadar kembali, menemukan bahwa dia telah kembali ke Roma. Mereka semua mengatakan dia hampir tenggelam di bak mandi. Dia pikir pengalaman sebelumnya adalah mimpi. Tapi dia benar-benar tercengang ketika melihat vas kosong di sampingnya. 2 bulan kemudian, dengan menciptakan kembali kamar mandi di abad ke-21, ia berhasil menjadi seorang arsitek yang hebat. Desain Anda sangat dihargai. Pada hari itu, dia mandi di kamar mandi yang dia rancang. Seorang pria tua kaya berharap untuk merancang kamar mandi untuk rumahnya sementara itu. Dia berpikir untuk menjalankan pikirannya. Diangkut oleh kekuatan mistik ke kamar mandi modern. Seorang lelaki tua memintanya untuk menggosok punggungnya. Bingung, Lucius menemukan lebih banyak alat di kamar mandi berkat lelaki tua itu. Kebetulan ibu ada di sini juga. Setelah menemukannya, dia bergegas untuk mendapatkan manuskrip tersebut. Tapi saat dia berbalik, dia sudah pergi. Setelah kembali ke Roma, dia menghasilkan banyak uang dengan mendesain toilet rumah tangga dan akhirnya menjadi orang kaya. Tetapi istrinya tidak puas. Dia menunjuk padanya dan menyuruhnya untuk berusaha lebih keras. Tapi dari pagi sampai malam dia sibuk dengan desainnya. Tanpa bereaksi terhadap pesona istrinya. Istrinya memarahinya karena menjadi pria yang tidak berguna. Jadi dia pergi. Dia menerima medula raja. Ketika dia kembali ke rumah untuk menemukan istrinya di tempat tidur dengan pria lain. Beberapa hari yang lalu, Lucius dipanggil oleh raja, yang mengatakan kepadanya bahwa dia tertarik dengan kamar mandi yang dia rancang di kota. Menyuruhnya merancang kamar mandi yang lebih baik di istana. Lucius melakukan pencarian ini. Tetapi masalahnya adalah semua desainnya. Lucius berkeliling kota mencari firasat tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba jatuh ke dalam pipa air dan menghilang. Pekerjaan menggambar manga Momi tidak mudah. Bosnya mengembalikan naskah itu kepadanya. Saat bekerja paruh waktu di pusat peralatan kamar mandi, dia tertidur dan lupa mematikan keran, yang menyebabkan bak mandi terisi air. Lucius tiba-tiba muncul di bak mandi. Karena pengalaman waktu sebelumnya, dia dengan tenang menyeret Momi untuk menjadi pemandu dan mengeluarkan koin untuk diubah. Meskipun ibu tidak mengerti apa yang dia katakan, pemahamannya sangat kuat, sehingga membawanya keliling dunia. Dia tertarik pada toilet dan kertas toilet. Semakin kagum saya dengan pencucian belakang otomatis. Perasaan pergi ke kamar mandi seperti pergi ke surga. Setelah kembali ke Roma, ia membangun pemandian terbaik untuk raja, dengan toilet yang bisa menyiram terus-menerus. Bak di mana para budak membuat gelembung dengan udara. Akuarium bercahaya dan lilin beraroma. Ini benar-benar melampaui raja. Dia diberi kalung kehormatan khusus. Lucius berlari pulang untuk memamerkan prestasinya kepada istrinya dan menemukan istrinya di tempat tidur bersama sahabatnya. Ibu di abad ke-21 tidak bisa membuat komik. Dia dipecat dari Mal lagi dan harus kembali ke kampung halamannya untuk bekerja di pemandian. Ketika dia menemukan bahwa koin perak di tangannya adalah milik Roma kuno. Mulai belajar bahasa Latin, Lucio pingsan sendirian di kamar. Karena istri dan sahabatnya telah melarikan diri, raja utusan memanggilnya kembali ke istana. Ternyata dia baru saja kehilangan pangerannya. Dia mengira bahwa buaya itu adalah reinkarnasi dari anaknya.
Jadi dia meminta Lucius untuk merancang tempat yang cocok bagi buaya untuk hidup. Untuk memenuhi permintaan raja, Lucius diminta untuk sangat berhati-hati. Jika buaya mati, nyawanya tidak akan terselamatkan. Lucius pergi ke pemandian raja, memeriksa airnya. Tetapi ketika tenggelam, air itu menghilang lagi. Untuk ketiga kalinya dia dibawa ke masa depan dan mendapati dirinya terkunci di dalam seekor buaya. Ternyata tempat ini adalah kebun binatang. Mama juga terpaksa datang ke sini untuk memenuhi target audiens. Tepat saat dia akan menyingkirkan pria ini, tiba-tiba dia melihat Lucius di dalam kandang. Menemukan staf untuk datang mengeluarkannya. Benar-benar melupakan objek mata, membawanya kemana-mana. Di sini, Lucius belajar bagaimana membangun habitat yang disukai buaya. Momi bahkan membawanya ke sekolah untuk menembak panah. Ingin membuktikan bahwa dia adalah seorang Romawi kuno sejati. Bast Fatback memenangkan tebakannya. Lucius pergi ke pemandian air panas untuk mandi. Dia kembali ke Roma lagi. Beberapa bulan kemudian, dia menyelesaikan pembangunan tempat penampungan buaya. Raja sangat senang dengan tempat tinggal yang dia bangun untuk putranya. Secara teratur mengundangnya ke istana untuk bermain. Sampai suatu hari, terjadi kerusuhan di negara itu. Sang raja sudah tua, berniat untuk menyerahkan tahta kepada cucunya. Ia berencana untuk membangun pemandian baru untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang. Jadi raja mengharapkan Lucius untuk membantu. Lucius tidak setuju dengan arogansi Selonius. Dia berpikir bahwa jika dia menjadi raja, kehancuran kekaisaran Romawi tidak bisa dihindari. Setelah memikirkannya dengan cermat, pergi ke menolak untuk bergabung dengan pekerjaan ini. Setelah diingatkan bahwa tidak mematuhi raja adalah pengkhianatan, Lucius berdiri teguh dalam pilihannya. Menominasikan seorang arsitek di industri yang sama. Tetapi orang ini sangat marah padanya karena desainnya membuatnya bangkrut. Akhirnya mereka bertengkar. Setelah turun, Lucio terbangun di tengah hutan orang tua. Mereka membawa tubuhnya yang terluka ke sumber air panas. Mengatakan kepadanya bahwa lukanya bisa sembuh dengan sangat cepat dengan mandi di sumber air panas. Orang tua itu juga membiarkan dia minum anggur. Saya belum pernah minum minuman keras seperti itu. Saat dia mabuk, dia bertemu dengan ibu yang telah belajar bahasa Latin. Lucio pingsan di atasnya, jatuh ke danau bersama ibu. Saat mereka sadar kembali, mereka telah tiba di Roma. Yang mengejutkan Momi adalah bahwa Lucius akan dieksekusi karena tidak mematuhi perintah raja. Dia mencoba meyakinkannya untuk menerima misi, tetapi gagal. Lucio pergi dengan barang bawaannya. Pada saat yang sama di masa sekarang, para tetua mencari mereka. Ketika mereka berdua jatuh ke danau yang sama dengan Lucius, mereka juga jatuh ke dalam pusaran dan dibawa ke Roma. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, Lucio menemukan sumber air panas alami. Mengingat para tetua yang menyembuhkan lukanya, dia menyadari bahwa sumber air panas dapat menyembuhkan tentara yang terluka. Bergegas dengan ibu, Lucius pergi mencari raja. Dia menjelaskan kepadanya tentang keajaiban penyembuhan mata air panas dan mengaku telah menerima instruksi dari Antoni. Jadi dia tahu sumber air panas. Antoni kemungkinan besar adalah pewaris tahta. Jadi Lucius menganggapnya sebagai penerus tahta yang sedikit lebih memenuhi syarat daripada Saonius. Setelah menerima izin, Lucius memimpin semua orang untuk mulai membangun tempat penyembuhan. Sejumlah besar tentara yang terluka ada di sini. Orang tua dan ibu menggunakan pengetahuan medis modern untuk merawat yang terluka, membantu untuk pulih dengan cepat. Beberapa hari kemudian, para prajurit memenangkan pertempuran. Mereka minum anggur dan menari untuk merayakannya. Lucius dan Mami berbicara ke samping. Selama pekerjaan ini, mereka mengembangkan perasaan satu sama lain. Lucius menganggap ini sebagai momen paling bahagia dalam hidupnya. Pada saat ini, ibu tiba-tiba menghilang secara bertahap di depan matanya. Raja Antonio memberinya hadiah di hadapan semua orang. Mendapat pengakuan dari semua orang. Ibu memulai hidup baru di zaman modern. Suatu hari, saat berjalan, dia melihat Lucio keluar dari danau. Film berakhir. Mereka bertemu lagi.